Perkenalkan, nama lengkap saya Desmi Aflena Asone, NIM 19160043, kelas A. Saya akan membawakan materi tentang konsep dan siklus akuntansi. A. Konsep akuntansi. 1. Definisi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Ada dua pembukuan, yang pertama pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Pembukuan tunggal adalah sistem pencatatan, sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau satu buku saja. Yang kedua, pembukuan berpasangan, sistem pencatatan double entry, juga sering disebut sistem tata buku yang berpasangan. 3. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan hak atau klaim atas harta tersebut. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selanjutnya, pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas, sehingga persamaan akuntansi diturunkan sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Aset tambah beban sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset akan timbulnya kewajiban. 4. Konsep debit, kredit, dan saldo normal. Prosedur menempatkan debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan merupakan suatu kebiasaan atau aturan akuntansi seperti kebiasaan mengendarai kendaraan di sisi sebelah kanan jalan di Indonesia. Kredit berarti sisi kanan, dan yang berada pada sisi kanan persamaan akuntansi adalah kelompok kewajiban dan ekuitas. Saldo normal berhubungan dengan posisi akun di dalam persamaan akuntansi. Akun yang berada di posisi kiri bersaldo normal debit. Konsep HOBO, struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO. Dalam hal ini PPKD yang mempresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang. B. Siklus akuntansi. 1. Definisi. Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem atau kesatuan yang lebih kecil yang berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah masukan input menjadi keluaran output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outputnya adalah laporan keuangan. Penjelasan tahapan siklus akuntansi.
A. Analisis transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi adalah peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang tercatat. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebagai sebuah entitas. Jurnal anggaran adalah langkah opsional. Pemda bisa menetapkan kebijakan akuntansi untuk mencatat transaksi penetapan anggaran atau tidak melakukannya. Jurnal LRA. Jurnal LRA merupakan jurnal berbasis kas. Jurnal LRA digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Buku besar. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Neraca saldo. Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo disesuaikan. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting, neraca saldo setelah penyesuaian disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari dua, yaitu laporan keuangan dapat disusun langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. Yang kedua, penyusunan LRA. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.